Shalom dan selamat petang. Anda bersama saya Edi Lindon dalam program Randau Kehidupan. Episode yang terakhir untuk tema kita musim ini yaitu mengurus untuk guru sehingga dia datang. Dan di episode kali ini topik perbincangan kita ialah pahala kesetiaan ataupun ganjaran kesetiaan. Baik, selamat petang sekali lagi kepada semua. Selamat bertemu kembali kepada para penonton. Dan saya doakan semua baik-baik sahaja, semua gembira dan senang dan bersedia untuk berandau pada episode kali ini. Seperti biasa, Anda semua dialu-alukan untuk menyapa di ruangan komen Facebook Live ataupun boleh terus berhubung di WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nomor +66 901 888 773. Dan dalam perbincangan nanti pun sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, sila kongsikan dengan kami di komen ataupun di WhatsApp. Dan tidak dilupakan juga, tolong share pautan live ini kepada sahabat-sahabat Anda dan mari kita ramai-ramai berandau. Baik, saya ingin membaca terlebih dahulu komen dari sahabat-sahabat kita. Pertama sekali dari Pastor Wilde Asin. Selamat malam. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini, Pastor. Dan juga dari RG Ritz, selamat malam. Selamat malam juga, terima kasih karena bersama-sama dalam episode Randau petang ini. Dan tidak dilupakan juga dari komen dari para panel kita sendiri, Pastor Minsun, selamat berandau bersama Randau Kehidupan dari Hope Channel Asia Tenggara. Dan juga dari Tuan Pengurus Hope Channel sendiri, Pastor Brian. Shalom, selamat malam dan selamat berandau buat semua umat Tuhan pada malam ini. Tuhan memberkati. Oke, baiklah. Saya ingin bacakan satu petikan terlebih dahulu yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 21. Ayat ini mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, saudara dan saudari, perkataan yang saya ingin tekankan dalam petikan ini adalah setia. Dan konsep ataupun keseluruhan idea itu di sana, dia diberikan suatu ucapan yang baik karena hamba itu baik dan setia. Wah, alangkah baiknya juga kalau kita semua ini dikatakan hamba yang baik dan setia. Namun saudara dan saudari, bagaimana untuk jadi terus setia di dunia kita saat ini? Sama-sama kita randau dalam episode kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan para panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada saat ini. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang kepada semua panel. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya. Baiklah, kita akan mulakan dengan doa. Saya ingin menjemput pada saat ini Pastor Minsun untuk berdoa. Bapa di surga yang bertakhta, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan, kemurahan Tuhan, karena sudah menyertai dan menjaga kami sepanjang minggu dan hari ini juga. Pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami meneruskan rancangan Randau Kehidupan ini dengan tajuk yang lebih membuka minda kami. Kami mohon pimpinan kebijaksanaan dari surga, urapan Roh Kudus Tuhan, memberikan kami ide-ide yang bernas, yang setuju dengan kehendak-Mu, agar apa yang kami akan bahaskan nanti Tuhan memperkembangkan daya pemikiran kami dan memperkayakan ilmu pengetahuan kami akan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kami semua sebagai para panel dan juga para pendengar yang sedang menyertai ataupun mengikuti dan menonton rancangan ini dimanapun mereka berada. Biarlah segala apa yang kami nyatakan, biar itu mengangkat nama-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Baiklah. Wah, para panel sekalian, tidak sangka-sangka ini merupakan episode yang terakhir ya untuk musim ini, begitu cepat. Rasanya baru saja dimulakan topik ini, tapi nampaknya di episode kali ini sudah episode yang terakhir, dan perasaan gembira pun ada, sedih dan nostalgic pun ada, tapi excited juga untuk perbincangan musim yang akan datang. Tetapi apapun, di topik kita kali ini bercerita tentang pahala kesetiaan ataupun upah, ganjaran kesetiaan. Nah, persoalannya di sini adalah kesetiaan terhadap apa yang dimaksudkan di sini. Sebab kita boleh saja kesetiaan terhadap mungkin memakai baju hijau setiap bulan, setiap hari, ataupun kesetiaan melakukan sesuatu perbuatan. Jadi di sini dimaksudkan kesetiaan terhadap apa? Apakah sebenarnya pilihan yang tersedia bagi kita sebenarnya? Seperti yang saya katakan tadi, ada boleh setia terhadap pakai baju, ataupun setia terhadap makan sesuatu makanan, jenis makanan, setia itu dan ini. Apakah pilihan yang tersedia bagi kita sebenarnya? Apa yang kita boleh menaruh kesetiaan kita? Dan sebenarnya kalaupun ada banyak pilihan tersebut, mana satu yang akan membawa ganjaran teristimewa? So di sini saya akan mempersilakan kepada para panel untuk mengupas dan mengongsikan apakah kesetiaan, mengulas sedikit topik kita, pahala ataupun ganjaran kesetiaan. Silakan para panel. Ya, sudah semestinya kalau kita merujuk kepada ayat yang telah dibacakan tadi, ayat itu menyatakan bagaimana kita memainkan tanggung jawab dan peranan kita itu dengan setia dan juga dengan penuh kejujuran. Kalau kita lihat apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita uruskan di bumi ini, dan bagaimana Tuhan memberikan sesuai dengan keupayaan kita. Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu batas kita, dan Dia memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan, dan itu dipercayakan kepada kita. It is entrusted to us, ya. Jadi itu sebabnya apapun yang Tuhan anugerahkan ataupun percayakan kepada kita itu haruslah kita perhitungkan setiap satunya dan melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang dituntut dan dijangkakan oleh Tuhan. Ya, apa yang Dia expect untuk kita lakukan. Dengan kesetiaan kita terhadap perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil ini tidak semestinya berbentuk uang ringgit, ya. Yes, kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita dengan berkat material, dan kesemuanya itu juga dipertanggungjawabkan bagaimana kita menguruskan hal ehwal keuangan kita sehingga kita masih lagi setia mengembalikan persepuluhan kita, dan juga dengan hati yang penuh sukacita memberikan persembahan kita dan mendukung pekerjaan gereja melalui usaha tangan kita, ya. Itu salah satu daripada aspek kesetiaan kita. Bagaimana kita masih mampu setia untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menggunakan segala harta yang Tuhan amanahkan kepada kita itu untuk kemuliaannya, ya, selain daripada menikmatinya untuk kenikmatan diri sendiri dan keluarga kita, tetapi kita masih lagi dapat dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi kesetiaan terhadap perkara-perkara kecil ini yang sering kali kita neglect, yang mungkin kita lepas pandang. Apakah antara perkara-perkara kecil ini, ya, sudah pastinya dari segi gaya hidup kita, praktis dan standar kepercayaan kita, apa yang kita percaya yang benar, yang kita harus lakukan, tetapi kita gagal lakukan ataupun pertahankan di tengah kelompok orang-orang ramai yang mungkin menekan, memberikan sedikit tekanan, ya, sehingga kita tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran dan juga standar gaya hidup Kristiani yang kita perjuangkan, ya. Dan pelbagai lagi
apa yang mungkin kita lepas pandang, perkara-perkara kecil yang Tuhan tuntut untuk kita setia lakukan. Karena sebenarnya kesetiaan kita itu bermula daripada perkara-perkara kecil yang mungkin bagi kita remeh, tetapi itulah perkara-perkara yang harus kita berikan keutamaan. Karena kalau kita dapat kekal setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita juga akan pasti dapat setia dan dapat menguruskan perkara-perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar ya yang Tuhan berikan kepada kita. So, kenal pastilah ya apakah tuntutan-tuntutan dalam kehidupan kita yang mungkin selama ini kita lepas pandang untuk kita pertahankan dan orang melihat, orang menyaksikan kehidupan kita. Kalau kita mampu, perkataan yang saya ingin anjurkan di sini adalah integrity, ya, mempertahankan marwah kita, keboleh percayaan kita untuk melakukan yang benar walaupun dalam keadaan di mana tidak ada orang melihat kita, ya, jadi integrity kita itu yang harus kita pertahankan, ya. Jadi itu adalah antara perkara-perkara kecil yang perlu juga kita berikan tumpuan dan keutamaan. Oke, bila kita menyebut tentang perkataan kesetiaan, saya percaya luas skop dia. Kesetiaan terhadap apa? Saya rasa sebagiannya tadi sudah disentuh oleh Pastor Brian. Sebab kalau kita sebut setia saja, mungkin orang akan tertanya setia dalam bentuk apa. Hari ini sering kali kita mendengar setia ke gereja disebut juga setia. Setia mengembalikan persepuluhan disebut juga setia. Setia untuk menjalankan amanah dalam gereja pun disebut setia. Tetapi saya suka untuk memendekkan satu perkataan, yaitu setia melakukan perintah Tuhan. Sebab persepuluhan, datang ke gereja, dan hal-hal lain itu merupakan semuanya perintah Tuhan yang harus kita galas untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi saya sedikit menambah tentang kesetiaan dalam memberikan persepuluhan. Seringkali kalau hanya setia sahaja, ada lagi satu masalah. Ramai anggota-anggota kita hari ini setia mengembalikan persepuluhan setiap bulan. Tapi ada sesuatu yang sedikit masalah, yaitu dia punya jumlah tak sama sebagai sepatutnya dikembalikan kepada perbendaharaan. Jadi kalau disebut setia, ya setia karena dia tidak pernah skip untuk membayar persepuluhan. Tapi kadangkala ada sikap-sikap kita tidak membayar dengan sepenuh sebagaimana yang kita terima daripada pendapatan kita. Ya, saya ingin menambah sedikit di sini. Tetapi saya ingin merujuk kepada ayat yang dibaca tadi itu, dan dalam konteks cerita, dalam perumpamaan tentang talenta. Kita baca dalam ayat 21, bab 25 Matius. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya ingin memfokuskan kepada satu ungkapan di sini. Dia katakan, ada beberapa istilah dia katakan di sini. Tuan itu yang berkata-nya. Dan dia katakan kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia, baik dan setia. Dan dalam 3 hambanya itu, satu diberikan 5, satu diberikan 3, satu diberikan 2. Berapa yang diberikan kedua itu 2, kan? Satu lagi 1. Yang terakhir yang diberikan 1 itu tidak setia. Dan kita boleh melihat bagaimana tuannya itu mengatakan apa yang dikatakan oleh tuannya kepada yang tidak setia itu. Dan di sana apabila kita lihat kepada kontrasnya kepada apa yang dikatakan kepada hamba yang tidak setia itu, maka kita melihat apakah bentuk kesetiaan yang coba disampaikan oleh Yesus di sini dalam perumpamaannya.
dan juga um, kesetiaan apa yang dia maksudkan di sini. Kita melihat di sana itu adalah kesetiaan dia sebagai hamba. Dan dia sebagai hamba itu adalah baik dan setia apa yang diharapkan oleh tuannya kepada hamba tersebut, itulah yang menjadikan dia setia. Dan dia setia kepada apa yang dia perlu lakukan. Sebagai hamba dia diharapkan untuk mengembangkan apa yang dia ada, untuk melakukan apa yang dia ada, bukan untuk tidak melakukannya. Jadi sanalah saya pikir serba sedikit yang boleh kita lihat mengenai kesetiaan ini juga. Baiklah, terima kasih para panel sekalian. Wah, sebelum itu saya ingin membaca 2 lagi komen dari para penonton kita. Yang pertama dari saudara Superboy Taiko. Selamat malam semua. Selamat malam juga. Terima kasih karena bersama-sama dalam Randau kali ini. Dan juga dari saudara Steve Ton. Selamat malam dan selamat berandau. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada para panel sebentar tadi telah mengulas serba sedikit mengenai topik kita tentang kesetiaan dan specifically menyentuh mengenai Matius 25 ayat 21 yang berkisar tentang perumpamaan tentang talenta. Dan sebentar tadi menarik dikatakan adalah apakah kesetiaan terhadap apa? Nah, di sana kita harus highlight identity individu tersebut adalah seorang hamba kepada tuannya di sana. Jadi apa yang diamanahkan oleh tuannya itu terhadap hambanya, hambanya lakukan dan itu yang membuatkan dia setia. Dan menarik apabila kita pergi ke ayat yang ke-19, masih lagi dalam Matius 25 ya. Ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, dikatakan. Jadi kita tahu ceritanya itu mula-mula mereka tuannya itu memberikan amanah, kemudian dia pergi dan di ayat ke-9 dia pulang. Nah, dalam konteks kehidupan kita pula sebagai orang-orang Kristen ataupun sepanjang musim ini kita katakan kita adalah pengurus dan itulah identity kita, pengurus bagi Tuhan. Nah, di sini ganjaran diterima apabila Tuhan itu pulang, dikatakan kembali. Dan dalam bagaimana pula dengan kita sebagai pengurus bagi Tuhan, kita katakan perlu setia, perlu menjalankan amanah ataupun melakukan tugasan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Dan persoalan yang seterusnya adalah bilakah ganjaran kesetiaan akan diterima? Sebab dikatakan dalam topik kita adalah ganjaran kesetiaan ataupun pahala, upah kesetiaan. Nah, persoalannya bilakah ganjaran kesetiaan itu akan diberikan dan kita akan terima? Adakah kita mempunyai bukti Alkitabiah tentang hal ini, tentang ganjaran kesetiaan dan bila kita akan diterima? Adakah para panel mempunyai respon untuk itu? Baiklah, saya mempersilakan pada para panel. Ya, Saudara Pendeta Adi, kalau kita lihat ataupun teliti cerita tentang talenta dalam Matius 25 itu menarik sekali sebenarnya. Mungkin ada narrative silence di sana, di mana apabila tuannya itu bercadang untuk pergi, dia hanya memberikan ya kepada mereka talenta-talenta tersebut ataupun uang harta tersebut yang Alkitab katakan dipercayakan kepada mereka. Ya, tetapi tidak ada arahan yang spesifik bagaimana mereka harus menguruskan uang tersebut. Ya, dan sepertinya Tuhan itu mempercayakan mereka ya 100% untuk mereka gunakan ataupun laburkan uang itu sesuai dengan kehendak mereka, cara mereka, tetapi yang penting Tuhan itu akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda daripada pelaburan tersebut. Ya, tidak dinyatakan di sana dan kita juga tidak tahu berapa lama Tuhan itu meninggalkan mereka. Ya, seakan-akan sesuatu yang sangat tidak pasti ya ataupun sesuatu yang memang mereka tidak jangka akan terjadi bila Tuhan itu akan kembali. Ya, apa yang mereka buat adalah ada uang yang diberikan tuannya,
dan kehidupan harus diteruskan, ya. Kehidupan harus diteruskan dan bisnis itu harus juga dimajukan dengan sebaik mungkin. Dan apabila dipercayakan dengan harta dan talenta tersebut, sebenarnya satu risiko yang tinggi juga, ya, untuk seseorang itu yang sudah tidak lagi bergantung kepada pimpinan dan bimbingan tuan itu, ya, dia harus menguruskan sendiri untuk melaburkan uang tersebut. Ya, jadi ada satu risiko di sana pelaburan itu, ya, dan sudah pastinya memerlukan satu keberanian, satu iman dan kepercayaan terhadap diri sendiri dan juga apa yang kita percaya pelaburan yang akan mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Ya, jadi itu saya percaya merupakan antara perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh kedua orang hamba yang pertama dan kedua itu. Ya, tetapi hamba yang ketiga itu dia lebih bermain selamat, ya, to play safe. Ya, apa yang dia buat adalah apabila Tuhan saya datang, sekurang-kurangnya saya tidak menggunakan uang tersebut dan uang tersebut tidak dilaburkan, tidak hilang, tidak dibelanjakan, dan dia tidak rugi. Ya, sekurang-kurangnya capital itu masih dapat dikembalikan kepada tuan itu waktu dia datang. Ya, jadi dia sembunyikan, dia tanam talenta upah ataupun uang itu, dan dia mengharapkan apabila tuan itu datang dia masih dapat kembalikan capital itu. Tetapi itu bukan yang tuan itu mahukan. Ya, tidak ada arahan spesifik, tetapi apa yang saya boleh interpretasikan, ya, tafsirkan adalah Tuhan itu memang mahukan agar hamba-hamba itu berdikari dan explore possibilities, ya, untuk boleh mengembangkan talenta, uang, dan dalam konteks kerohanian itu pengaruh mereka sebagai orang-orang percaya, ya, di mana mereka harus boleh keluar daripada comfort zone mereka, zon selesa mereka, dengan keberanian, dengan semangat yang padu dan jitu untuk menjangkau lebih ramai lagi jiwa-jiwa, ya, sesuai dengan talenta, keupayaan, anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi walaupun tidak ada arahan spesifik, tetapi saya percaya pada saat ini Tuhan mahukan agar kita melaburkan segala talenta kita, segala yang kita miliki ini untuk pekerjaannya, melayani Tuhan, melayani sesama kita, dan memastikan kita mengembangkan pengaruh itu sehingga ramai lagi orang-orang yang dapat dimenangkan bagi Yesus Kristus. Bila Yesus ataupun Tuhan itu dalam konteks kerohanian kita, sudah pastinya Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan akan datang untuk membawa ganjaran hasil daripada kesetiaan kita itu. Wahyu 22 ayat 12 ada memberikan kita sedikit gambaran. Dan Wahyu itu merupakan buku yang terakhir yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi apa yang dijanjikan adalah dia pasti akan kembali, dan saya percaya itulah janji Tuhan kepada mereka walaupun ada narrative silent di sana. Aku akan kembali, ya, dan aku akan memberikan upah, ganjaranku. Upah itu adalah hidup kekal. Ya, kita akan berpindah daripada dunia ini ke rumah kekal kita di surga. Upahku dan membalaskan kepada setiap kamu menurut dengan perbuatan-perbuatanmu. Bagaimana kamu telah mengusahakan talenta yang telah kupercayakan kepadamu. Ya, jadi saya percaya upah itu akan diberikan, tetapi bila ya kita harus memiliki kesabaran tersebut, tetapi pada masa yang sama jangan berhenti, ya, jangan kita putus asa, jangan kita takut untuk mengembangkan talenta kita, ya, usahakan, ya, karena kita hidup harus diteruskan, Injil harus dikabarkan, ya, dan kedatangan Yesus itu bukan urusan kita. Dia akan datang pada masa yang tepat sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan yang terbaik bagi semua kita. Oke, kalau kita bertanya bila kita menerima ganjaran itu,
Dan saya rasa ada dua masa, yaitu masa sekarang dan pada masa Tuhan Yesus akan datang. Yaitu seperti yang dinyatakan oleh Pastor Brian tadi dalam Wahyu 22:12. Yang itu saya akan bahas sebab itu sudah dinyatakan. Tetapi yang masa sekarang ini, kalau kita melihat di dalam Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Panjang ayat ini tapi saya tidak akan baca keseluruhannya. Kalau kita lihat ini 1 sampai 14. Sebab dia katakan, aku akan perintahkan berkat-berkat, kata Tuhan, kepada mereka yang setia melakukan perintah Tuhan. Dia akan perintahkan berkat itu datang kepada kita. Dan orang itu tinggal di kota ataupun tinggal di kampung. Artinya tempat bukan hal, bukan deal. Dan dia juga segala ladang-ladangnya, segala apa yang dia ada, Tuhan berkati. Jadi ini adalah salah satu yang kita boleh terima sekarang ini, yaitu berkat-berkat yang kita boleh rasa waktu hayat kita, yaitu berkat-berkat pemberian Tuhan. Kepada saya, bila Tuhan menjanjikan keselamatan, ia ada pre-gift. Bila Tuhan memberi ganjaran keselamatan kepada kita, ia datang bersama dengan package ataupun pre-gift. Bila Tuhan memberikan keselamatan, ada package-package tertentu, yaitu ada berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kelimpahan, dan berkat-berkat dalam rumah tangga kita, dan banyak lagi. Artinya, keselamatan tidak datang sendirian. Keselamatan itu datang bersama free gift dia. Seperti yang kalau kita beli barang di kedai, kadang-kala pekedai itu akan memberikan kita hadiah daripada pembelian kita. Dan demikian juga Tuhan pun memberi kita insentif-insentif lain kepada hadiah ini. Tetapi cuma keselamatan ini kita akan raih sepenuhnya pada masa kedatangan Tuhan Yesus nanti. Sebab seperti yang dinyatakan oleh Wahyu 22:12 bahwa yang setia itu akan menerima upah. Dan sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan. Upah itu adalah keselamatan. Artinya kita tidak sia-sia untuk menahan diri daripada tidak melakukan dosa. Dan kita berusaha untuk mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Ya, saya ingin memberikan sedikit teks Alkitabiah untuk menyokong apa yang Pastor Minson dan Pastor Brian sudah sebut sebentar tadi. Pastor Minson menyebut sesuatu mengenai upah itu kita terima pada hari ini. Dan memang itu kita boleh lihat beberapa teks Alkitab juga yang menyokong dia, seperti Yohanes 10:10, aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Dan hidup berkelimpahan itu adalah apa yang kita terima pada hari ini. Tetapi belum digenapi sepenuhnya. Itu yang kita panggil already. Sebab Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku akan menerima hidup yang kekal. Dan kita percaya pada hari ini, kita sudah menerima hidup yang kekal. Tetapi apakah kita sudah menerima kegenapan sepenuhnya? Belum lagi, sebab kita masih lagi akan mati sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku pada hari ini. Itu sebabnya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, Tuhan mengubah tubuh kita untuk daripada yang boleh mati kepada yang tidak boleh mati. Dan disitulah kepenuhan daripada upah itu, upah kesetiaan itu sepenuhnya. Dan saya melihat dalam bab 25, pasal 25 Matius ini, dalam konteksnya, dia berkisar apa yang berlaku dan dilakukan oleh umat-umat Tuhan pada zaman akhir. Sebab kalau kamu lihat dalam Matius 24, itu adalah berkaitan dengan bicara Yesus mengenai zaman akhir. Kita lihat dalam perumpamaan ataupun petikan terakhir dalam perumpamaan Yesus di hujung bab pasal 24 itu juga mengenai hamba. Selepas mengenai hamba itu, dia memberikan perumpamaan mengenai 10 gadis pintar dan tidak bijak itu. Selepas itu baru dia berikan perumpamaan tentang talenta. Jadi kalau kita lihat perumpamaan sebelum gadis yang bijaksana itu, yang 10 itu,
kita melihat satu perumpamaan mengenai hamba, dan di sana hamba itu mengatakan dia diberikan tugas, dia diberikan tanggung jawab untuk mengurus sesuatu. Tapi dia katakan, oh Tuhan, saya masih lama lagi datang. Dan dalam perumpamaan tentang talenta itu pula, alasan yang satu talenta itu dia katakan bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi sini kita ada melihat dua sentimen yang kita boleh combine dia. Pertama, oh Tuhan masih lama lagi. Jadi kita melihat juga karakter Tuhan itu yang menuai di tempat yang dia tidak tanam, tetapi bergantung kepada hambanya di sana. Jadi kita boleh melihat bahwa seperti apa yang Pastor Brian katakan tadi juga, dia hamba itu sepatutnya mengembangkan apa yang dia ada, sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan mengatakan, oh tidak ada apa-apa istimewa yang berlaku di sini. Dan saya melihat bahwa Tuhan ini bukanlah sesuatu yang boleh diharap dan sebagainya. Jadi saya kita boleh melihat juga bahwa ya, upah itu kita terima pada hari ini, tetapi kegenapan sepenuhnya itu adalah pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita sudah melihat petikan Alkitabiah tadi yang kita lihat. Baik, terima kasih para panel. Nampaknya memang tidak dinafikan bahwa ada upahnya ataupun ada ganjarannya bagi orang-orang yang setia. Namun saya pikir itu boleh dikembangkan lagi, dan kita boleh katakan semua orang akan menerima ganjarannya, baik dia setia ataupun yang tidak setia. Sebenarnya yang tidak setia pun akan menerima ganjarannya. Cuma ganjarannya itu berbeza dengan apa yang akan diterima oleh orang-orang setia lah. Saya pikir begitu situasinya. Dan kita selalu memahami, oke, orang-orang setia ganjarannya adalah kehidupan kekal. Makanya masuk akal juga untuk kita katakan memang ada ganjaran bagi orang-orang setia, dan memang ada ganjaran juga bagi orang-orang yang tidak setia. Dan orang-orang setia seperti yang kita katakan tadi, selalunya kita mengerti ganjarannya adalah kehidupan kekal, dan juga yang telah disebut sebentar tadi yang kita sudah terima hari ini. Namun dalam hal ini, bagaimana untuk tidak tersalah mengerti hal ini dengan keselamatan melalui perbuatan? Sebab kita katakan tadi, oke, upah kesetiaan, dan kita tahu kalau dalam perbincangan sebelum ini pun bagi orang-orang yang beriman itu akan membuahkan buah roh, dan bagi mereka yang mempunyai iman dan setia kepada Tuhan dapat dilihat melalui perbuatan mereka. Dan kita katakan mereka yang setia ini akan menerima ganjaran, dan ganjarannya adalah salah satunya itu kehidupan kekal. Jadi sepertinya perbuatan itu akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi kita tahu tidak begitu, sebab kita tidak percaya keselamatan melalui perbuatan. Jadi arti kata lain, apakah perbezaan upah ataupun ganjaran kesetiaan dan juga keselamatan melalui perbuatan? Bagaimana kita dapat membezakan kedua hal ini dan kita tidak salah mengerti? Oke, saya silakan sekali lagi kepada para panel. Silakan. Ya, saya ingin merespons Pendeta Adi, ingin membawa kita untuk melihat watak-watak penting dalam Alkitab yang disenaraikan dalam senarai orang-orang yang beriman ya, dalam Ibrani pasal yang ke-11. Lalu kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ini senarai daripada watak-watak penting tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan bagaimana iman itu sebenarnya harus dinyatakan dalam tindakan, ya. Iman yang hidup, iman yang ada respons terhadap kasih karunia Tuhan. Ingat, kita setia karena Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Ya, kasih setianya berapa banyak kali diulang-ulang di dalam firman Tuhan, bagaimana Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Kasih karunia-Nya itu, belas kasihannya, ya, itu adalah tindakan Allah yang menyelamatkan kita, yang membolehkan kita mendapat peluang kedua ya, untuk menerima karunia hidup kekal daripada kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di salib itu. Ya, so premisnya adalah Allah
mengasihi kita dan dia begitu setia dengan janjinya, dengan relationship ataupun perhubungan perjanjian, the covenant yang dia yang dia adakan dengan leluhur kita, ya, sehinggalah kepada kita pada masa ini. So itu covenant relationship itu, ya, bagaimana perhubungan di dalam perjanjian itu yang membuatkan Allah begitu setia dengan kita. Tetapi apa yang penting adalah watak-watak ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang disenaraikan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, kesemua mereka bertindak sesuai dengan iman mereka. Dan apa yang menarik sekali adalah mereka bertindak sedemikian karena mereka tahu, ya, ada upah yang lebih besar, ada ganjaran yang menantikan hasil daripada tindakan iman mereka. Contohnya Abraham yang dipanggil Tuhan untuk keluar daripada tanah Kasdim, ya, ayat yang ke-10. Sebab dia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangunkan oleh Allah. Walaupun dia tidak melihat, dia tidak tahu kemana Allah akan memimpinnya untuk keluar meninggalkan bisnis besar bapaknya, kaum keluarganya, ya, dan pergi ke satu tempat yang Tuhan janjikan, yang dia tidak tahu, yang tidak pasti. Tetapi apa yang penting adalah dia bertindak untuk pergi, ya, karena apa yang dinanti-nantikan adalah kota yang Tuhan sendiri akan bangunkan, tanah yang Tuhan sendiri akan sediakan, ya. Jadi dia bertindak untuk pergi. Saya teruskan mungkin Musa, kalau kita lihat, ya, dia lebih suka menderita sengsara bersama dengan kaumnya, bersama dengan bangsanya, daripada menikmati kesenangan yang sementara itu, ya. Ayat yang ke-26, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia tidak melihat, dia tidak tahu apa yang menantinya, ya, tetapi dia percaya dan dia melakukan segala hal. Dia menolak anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, ya, dan dia banyak sekali yang dinyatakan tentang Musa. Dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia membawa umat Tuhan melintasi Laut Merah pada masa jam, ya. Di hadapan mereka lautan, di belakang mereka tentera Firaun, tentera Mesir. Tetapi dia gagahi ke semua battles, perjuangan itu, cabaran itu. Dan dia membelah Laut Merah itu, ya, dengan mujizat Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan melintasi Laut Merah itu. Sangat tidak pasti, tetapi karena imannya, dan dia bertindak, dia menyatakan iman itu melalui perbuatannya. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa tindakan ataupun perbuatan adalah iman yang mati, iman yang sia-sia. So dalam konteks ini dia tidaklah berkaitan dengan pahala, salvation by works, ya, kita diselamatkan oleh pekerjaan kita, ya, tetapi ini adalah semata-mata tindakan iman kita, respon semula jadi hasil daripada iman yang begitu tinggi mengasihi Tuhan, sehingga kita menyerahkan segala-galanya itu di dalam tangan Tuhan dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Pastor Brian. Sebelum para panel yang lain memberi tambahan, sedikit pengumuman untuk para penonton kita, jangan pergi kemana-mana karena di penghujung nanti kita mempunyai satu pengumuman yang sangat penting, ya. Jadi sertai sehingga ke penghujung program kita episode kali ini. Baiklah, ada tambahan dari Pastor Minsun dan juga Dr. Gerard? Oke, saya hanya tambah sedikit. Ya, kalau kita melihat bahwa kalau perbuatan ini menghasilkan keselamatan, sama sekali itu bertentangan dengan apa yang kita pahami tentang konsep Alkitab. Sebab keselamatan yang kita terima telah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita.
bukan perbuatan-perbuatan kita yang baik itu menghasilkan keselamatan. Sebab kebaikan Tuhan itulah yang sebenarnya menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang kita sudah terima menyebabkan kita ingin menurut perintah Dia, menurut hukum 10, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena kita menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Pastor Minsun. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Oke, terima kasih. Baiklah, jadi kita dapat lihat sebentar tadi, iya betul Alkitab bahkan di dalam Wahyu dan sebenarnya ada juga di Roma. Ada mengatakan bahwa semua orang akan menerima ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau pilih untuk perbuat. Namun itu tidak bermakna keselamatan itu adalah melalui perbuatan. Itu kita telah bahaskan juga. Namun perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah oleh karena iman maka kita lakukan. Bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah percaya, kita beriman, kita yakin, makanya bertindak. Dan apabila kita lakukan itu, walaupun orang-orang lain menghina kita ataupun menjatuhkan kita, melihat bahwa perbuatan ataupun tindakan kita itu mereka meremehkan, tetapi disitulah kesetiaan kita diuji. Dan mereka yang setia ada ganjarannya, dia bilang. Jadi makanya kita harus sentiasa terus setia dan teguh di dalam percayaan kita sebagai pengurus-pengurus untuk Tuhan di dunia ini. Baiklah, jadi sangat banyak lagi sebenarnya yang kita boleh sentuh di dalam hal topik perbincangan kita kali ini. Namun saya ingin bawakan kita semua, para panel dan juga saudara dan saudari, di dalam suatu persoalan rangkuman, bukan saja untuk episode kali ini, tetapi untuk seluruh musim, semua episode yang kita telah lalui sepanjang musim ini. Dan kita berpikir sejenak, kita merenungkan semula apa yang kita telah bahaskan sepanjang 11 ataupun 11 episode yang lalu, berkaitan menjadi pengurus bagi Tuhan, sambil kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Baiklah, jadi di akhir musim ini, pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah sudah terlambat untuk menjadi pengurus setia bagi Tuhan? Karena kita sedari mungkin ada individu ataupun ada mereka yang sebenarnya tidak pernah mengetahui pun, oh begini rupanya sebagai pengurus yang setia harus lakukan ini. Kita telah bahaskan mengenai pengendalian uang dan sebagainya, mengurus ini masa dan tenaga dan sebagainya, talenta. Jadi sebenarnya dia tidak pernah mengetahui hal itu, tapi sekarang mengetahui. Dan persoalannya, adakah sudah terlambat untuk menjadi pengurus setia bagi Tuhan? Kemudian jika belum terlambat, apakah yang perlu dilakukan untuk mula menjadi pengurus yang setia? Dan adakah saya akan turut menerima ganjaran kalau saya baru mengambil keputusan untuk menjadi pengurus yang setia hari ini? Ataupun adakah tidak akan mendapat lagi ganjaran kalau mula hari ini? Baiklah, inilah 3 persoalan rangkuman yang saya akan utarakan kepada para panel, dan saya persilakan. Silakan para panel. Jawaban pendeknya, belum terlambat. Kita boleh mula bila-bila masa sahaja. Ada dalam buku Matius satu perumpamaan di mana Yesus memanggil orang-orang tertentu untuk bekerja di ladangnya dan sudah semestinya untuk mengurus sesuatu. Di pelbagai di masa yang berlainan, ada yang dipanggil waktu pagi, ada yang dipanggil pertengahan pagi, ada yang dipanggil tengah hari, yang dipanggil petang, ada yang dipanggil sudah jam dekat matahari terbenam dan sebagainya. Semuanya dipanggil untuk ke ladang dan untuk melakukan satu ataupun membantu dalam satu pekerjaan itu. Bagaimanapun apabila masa untuk menerima ganjaran gajinya itu, pemilik ladang tersebut memberikan gaji yang sama ataupun upah yang sama.
Ada yang tidak puas hati, tapi dia katakan, saya berikan apa yang saya mau berikan. Lebih kurang begitulah dia berikan. Oke, itu merupakan salah satu daripada perumpamaan Yesus dalam buku Matius. Saya ingin melihat di mana itu. Dalam Matius 16 barangkali. Ya, ada saya lihat dahulu. Nanti saya cari itu nanti. Tapi itu perumpamaannya. Oke, itu yang timbul dalam pikiran saya tadi ketika mendengar soalan itu. Barangkali kawan-kawan saya lain boleh melihat itu dan boleh memberitahu nanti. Dan poinnya di sana adalah apabila Tuhan itu memanggil untuk bekerja di ladangnya, tidak kira bila masa itu. Tetapi upah itu diberikan juga kepada mereka menurut kesesuaian, menurut hati dan pemberian Tuhan tersebut. Jadi bagaimana kita pada hari ini, apa yang boleh kita lakukan untuk memulakan itu? Saya pikir kita boleh bertanya kepada pendeta bagaimana. Saya pikir di sana kita boleh mulakan, sebab apabila kita sudah diyakinkan bahwa ini adalah penting, langkah seterusnya adalah mencari orang yang boleh membantu kita ataupun membimbing kita ke arah pengurusan yang lebih baik. Thank you. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah bermula. Dan kalau kita lihat ayat yang digambarkan oleh dokter tadi, tidak kira berapa lama aku bekerja, upah tetap sama. Tidak yang lebih. Jadi ini adalah perkara yang sangat menguntungkan. Dan perkara yang paling penting adalah bukan bila kita bermula, tapi bagaimana kita berakhir. Itu yang paling penting. Semasa kita awal ataupun lambat itu bukan persoalan penting. Tetapi kita mengakhiri dengan satu kecemerlangan untuk mendakap iman, bertahan, dan akhirnya kita meraih keselamatan dari Tuhan. Ya, pendeta Adi, saya ingin tegaskan, kita masih belum terlambat. Ya, kita masih belum terlambat. Sekiranya saudara dan saya mendengar panggilan untuk kembali menjadi seorang pengurus yang setia, pengurus yang baik bagi Tuhan kita untuk memperkembangkan talenta dan juga amanah yang Dia telah percayakan kepada kita itu, maka sudah pastinya kita harus memberikan respons sekarang. Jangan menunggu, esok mungkin terlambat, tetapi sekarang belum terlambat. Ya, jadi buatlah keputusan itu hari ini sesuai dengan masa yang Dia telah berikan kepada kita, dan untuk berikan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17 ini, saya sangat suka ayat ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah satu assurance, satu kepastian. Kita sudah pun diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita juga adalah pewaris bagi kerajaan Allah. Pewaris bagi hadiah, ganjaran, pahala yang besar itu, anugerah hidup kekal itu. Kita berhak, Alkitab mengatakan kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan kita akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus sendiri. Tetapi prasyaratnya adalah bersiap untuk melakukan segala dalam upaya kita mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran kita, dan bersiap untuk menderita bahkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau tidak ada penderitaan, tidak akan ada kemuliaan. Yesus harus melalui salib sebelum Dia dimuliakan
diangkat dan menawan maut sehingga dia hidup kembali pada hari yang ketiga itu. So, expect suffering, ya, tetapi ingatlah, suffering itu hanyalah sementara, karena hidup kekal itu adalah selama-lamanya, dan dia akan menyusul sejurus selepas waktu-waktu penderitaan yang sementara itu. Bertahanlah dan lakukanlah amanah kita itu dengan setia. Amin, amin, dan amin. Terima kasih kepada semua para panel. Wah, apabila mendengar tadi dan membandingkan apa-apa kesengsaraan dibandingkan dengan kehidupan kekal, tidak dapat mengalahkan upah ataupun ganjaran yang sedang menunggu, yaitu kehidupan kekal. Dan apapun kelemahan ataupun kekurangan ataupun perasaan ingin putus asa, biarlah kita ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan layak untuk menerima apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Makanya kita semua mari kita terus setia sehingga dia datang semula. Dan satu komen dari Madam Nelsie Harry, good evening, is watching with you. Thank you so much. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami di episode yang terakhir untuk musim ini. Baiklah, nampaknya Pastor Brian sudah bersedia untuk segmen nyanyian Randau. Saya mempersilakan Pastor Brian. Ya, untuk kesimpulan pada malam ini, saya membawa kita untuk menghayati lirik daripada lagu Berkat Yang Tentu Tuhan Janji. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadilah milik kami, umat tebusan waris Tuhan, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Berkat yang tentu sudah pastinya yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milik kita. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Dan sekali lagi buat semua para pendengar dan para penonton, biarlah kita terus setia menjadi pengurus bagi Tuhan sehingga Dia datang. Ada tambahan terakhir dari para panel? Baiklah, tidak ada. Kita akan tutup episode kita yang terakhir dengan doa. Saya ingin menjemput Dr. Gerard untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan, sebab telah membawa kami dan menuntun kami dalam perbincangan Alkitab yang penuh bermakna untuk hidup kekristenan kami, untuk tetap setia, untuk tetap menjadi pengurus-Mu yang baik dan juga setia. Kami berdoa ya Tuhan agar para viewers ataupun sesiapa sahaja yang mempelajari mengenai topik ini ataupun konsep ini, agar Tuhan memberkati mereka, membimbing mereka agar mereka dapat membuat langkah-langkah yang baik untuk menjadi pengurus yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mencintai Tuhan akan meluangkan masa mengurus apa yang ada pada kami, yang diberikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan dan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah amanahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami sudah sampai ke penghujung
musim ini. Biarlah kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan, berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Baiklah, pengumuman penting untuk semua para pendengar dan para penonton. Untuk musim hadapan, Randau akan berpindah hari, bukan lagi pada hari Kamis, tetapi pada hari Selasa. Ya, take note, hari Selasa, masa yang sama, pukul 8 malam, masa Malaysia, di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Jadi jangan terlepas, kita bertemu di minggu hadapan, musim yang baru. Episode pertama musim yang baru, hari Selasa, pukul 8 malam di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Sekali lagi kepada semua para panel, terima kasih karena telah bersama-sama di dalam program Randau Kehidupan sepanjang musim ini, dan juga kepada semua para pendengar dan para penonton. Terima kasih karena bersama-sama dalam musim kali ini. Terus lagi bersama kami di episode yang baru, musim baru, minggu hadapan, hari Selasa, pukul 8 malam di dalam masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.